ada kesungguhan kita, dan bagaimanapun perjuangan itu perlu ada instrumen, ada alat-alat, ada pembiayaan, dan itu memang harus kita pikirkan. Namanya kita kan berpikir cuma uang keluar aja, tapi tidak pernah berpikir uang masuk gitu. Uang masuk nanti yang kita bayangkan cuma ada infak, sedekah, macam gitu. Sementara Pak Akil ini punya program ini. Dia sekarang punya ada 42 hektar kebun sawit. Di mana Pak Akil? Di Damasraya. Di Damasraya. Karena itu bisa diakuisisi kita nanti menjadi sumber pembiayaan. Dan beliau sudah merasakan manfaatnya dengan 5 hektar saja. Dia punya pendapatan pasif ya. Pasif income selama 20 hari berapa? Sekali 20 hari. 20 hari. Iya, itu ada alhamdulillah. Masuk sedikit. Ya, ada kan 3-4 juta lah. Kemarin iya. Mungkin barangkali 5 juta ya. Belum pernah dipupuk. Belum pernah dipupuk. Iya. Itu udah 2 juta, 2,5 juta sampai 3 juta 20 hari. Ini passive income ini barangkali menjadi penting ya. Mungkin untuk PII juga untuk pegawai negari, untuk kita ini bagaimana kita dalam pemerintah kan sekarang punya apa? Bahwa ini ada yang apa juga ini dia kan menyita kebun-kebun sawit yang tidak punya izin dan dikembangkan secara liar itu disita, malah sekarang lebih dari 4 juta hektar yang sekarang sudah dia sita itu, dan sekarang diurus oleh PT Agrinas. Itu kalau yang terapai ya, tapi banyak juga yang yang sudah ditinggalkan segala macam, dan yang tidak terus juga, dan itu banyak Pak Akil dengan kawan-kawannya punya dan itu barangkali mungkin kita ke depan bagaimana kita memikirkan ini. Saya sering dengan bahasa kita ini perjuangan perlu mobilitas ya. Mobil dan isitas gitu. Jadi mobil ada, isitas juga ada. Nah, jadi kalau ini tidak kita pikirkan serius seperti ini aja kan kita tidak bisa jalan-jalan juga kan. Nah, sedangkan ini dari segi perjuangan udah banyak nih. Berapa banyak lahirnya kader-kader di sini nih, di Training College dan kemudian PI, AMI juga masuk, kan sudah banyak. Tapi kemudian bagaimana kita ini? Ya kan kalau orang melihat ini kan semangat orang melihat itu kan. Yang mana tuh di TC kan? Ini juga Muhammadiyah juga pernah berapa lama juga memanfaatkan untuk apa dulu kan? Untuk Rodatul Jannah pernah jadikan SMP. Rodatul Jannah juga kan artinya begini, bagaimana kita ini bersama-sama karena memikirkan ini harus kita apa? Itu satu yang barangkali mungkin jadi pikiran kita. Walaupun hari ini kita tidak bergerak apa-apa, tapi paling tidak ya kita siapkanlah proposal yang mungkin barangkali yang bisa secara keseluruhan, tapi juga bisa secara parsial. Apa yang penting harus kita gerakkan itu. Artinya kita realistis saja. Realistisnya apa? Apa yang perlu dan apa yang mungkin, itu aja. Itu kan realistis tuh. Yang kita buat nanti program terbesar nanti tidak jalan kan? Sama aja enggak kan? Itu barangkali satu yang mungkin menjadi penting menurut saya ya. Ini ke depan kita bagaimanapun ya kita perlu menyiapkan sumber-sumber dana ini. Karena kita dalam Al-Quran itu kan sholat dengan zakat itu kan selalu beriringan kan? Aqimus sholat wa atuz zakat. Nanti program selalu ada dananya zakat itu. Cuma kan ini yang belum efektif ini. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kemarin kita sudah resmikan pegawai negari. Pegawai negari ini sebetulnya kita maksudkan untuk bisa menghimpun. Jadi sebetulnya persoalan kita sekarang ini kan kita terpolarisasi luar biasa. Kita punya organisasi yang PI lah, inilah itulah macam-macam, tapi tidak ada satu yang siap untuk mencoba menjembatani semua. Ya kita ini terpolarisasi. Sebenarnya kalau kita baca surah Asy-Syura ayat 13 itu jelas itu. An aqimuddin wa tafarraqu fihi wa tasimu bi hablil jami' wa la tafarraqu. Kemudian setelah ayat wa takum minkum ayat 105-nya apa? Wa la takunu kalladzi tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di min. Artinya saya ingin mengatakan bahwa perjuangan dakwah Islam itu harus secara simultan. Wa itu bukan wajibkan lil mayyah. Harus secara simultan. Artinya menegakkan Islam harus bersamaan dengan selalu menjaga persatuan kan itu. Nah sekarang ini kita lihat kan begini, kita sangat sekali di mana di media sosial dimanapun ini terjadi perang tanding antar kita.
saling menegasikan, saling menjelekkan, saling apa dulu yang terjadi kan. Jadi ada yang merasa paling hebat, merasa orang tidak apa. Jadi ini sebetulnya kan menjadi apa? Menjadi faktor pelemah kita, melemah kita jadinya. Karena kita ini sudah saling apa? Sudah saling tidak bersatu. Padahal kita sebetulnya para mujtahid itu kan ada fikir ikhtilaf. Fikir ikhtilaf itu ada kode etik kita dalam berdebat, dalam berbantah-bantah itu ada. Artinya perbedaan pendapat jangan kita lihat sebagai sebuah ancaman, tapi pendapat pandang itu juga merupakan sebuah khazanah, sebuah potensi. Tapi bagaimana kita coba menyikapi, misalnya ada kode etik menyatakan al-ijtihadu la yuqad bil ijtihad. Ijtihad tidak boleh mencari ijtihad yang lain. Jadi tidak boleh misalnya saling membatalkan. Jadi selama itu misalnya dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, kemudian pada ada wilayah-wilayah yang ijtihadi, kita berbeda pendapat itu hal yang biasa. Dan itu yang barangkali dilakukan orang sekarang, bagaimana terus umat Islam itu yang berpecah. Apalagi kalau ada terjadi misalnya seperti di Munas NU itu ada kisruh misalnya. Itu yang lain itu bukan mencoba mengislah, tapi malah membesar-besarkan, memblow out, sehingga mereka gembira kita ini berbeda. Padahal sebetulnya itu saudara kita. Kan bagaimanapun kita prihatin dan saudara kita yang berbeda belah. Bagaimana kita berjuang kalau misalnya kita ini masih berbeda belah begitu. Oleh karena itu karena sudah kuat, saya ingin bagaimana kita ini hidup dalam perbedaan pandangan, tapi kita berdamai. Dan kita siap untuk saling mendukung dalam menghadapi gerakan-gerakan besar. Saya kali ini dituduh orang juga Syiah ini, karena saya mendukung Iran dalam menghadapi Israel dan Amerika, kan gitu. Saya mendukung Syiah, saya mendukung Iran. Kalau misalnya soal perang ini kita analogikan dengan Syiah, apa memang Amerika Sunni, Israel Sunni? Ini bukan perang Syiah dan Sunni, ini perang Iran dengan Amerika dan Israel yang menjajah Palestina. Ini yang harus kita hadapi. Siapapun sekarang yang berani menghadapi Israel harus kita dukung. Jangankan Iran, negara-negara yang non-Muslim pun kita dukung. Ini persoalan yang harus kita hadapi. Kita hadapi, jangan sampai sekarang saya membuat di Facebook itu, berarti sudah mendukung Syiah sekarang. Sudah mendukung Syiah. Dengan Syiah itu bagaimanapun kita tetap tidak terima. Akidah Syiah itu tidak kita terima. Tapi Iran dalam hal ini menghadapi itu, kita harus akui itu. Bahwa yang melaksanakan surah Anfal 60 itu dia. Coba cari wahai tudahu mastata'tum min quwwatin wa diribatil khair turhibuna bi adallah wa adakum wa khalil min dunim la ta'lamun wallahu ya'lamu. Itu kan dia yang melaksanakan. Kalau kita kan masa udah perang juga, rudal drone itu siapa yang bisa bikin gitu? 40-50 tahun dia di boykot, ya, tapi dia bisa mempersiapkan kita. Jadi, ya kita bisa bantuan untuk Palestina, makan mereka, tapi selama diberi makan dibunuh. Kita kasih makan dibunuh, kayak gitu. Kita buat masjid dan sakit dihancurkan. Nah sekarang kita nggak bisa seperti itu. Dan kita bagaimanapun dalam hal Amerika kita bersatu dengan Iran itu, bukan dengan Syiah, ya kan? Jadi artinya menurut saya dalam skala dunia itu sebenarnya. Tapi kita ini gimana? Saya misalnya teman-teman di NU, Persis, apalagi itu Irsyad segala macam, kita harus satu. Ya, nah, kita malu kepada Allah. Kita beribadah, kita sholat, tapi kita saling satu sama lain saling menyikut, guys. Jadi bagaimana kita ini yang kita gambarkan. Bagaimana kita buat ini training college ini nanti markas umat Islam. Markas siapapun nanti siap untuk bisa di sini. Itu yang saya yang saya punya bagaimana kita umat Islam ini tidak lagi kalau kita ngaji itu ceramah jangan kita lebih baik kita mengatakan inilah yang sunnah daripada mengatakan antum bid'ah. Ini yang sunnah, ini hadisnya, ini yang sahih, ini yang valid kan gitu. Kita tidak mengatakan bid'ah itu kan. Sudah ada gunanya. Rasulullah aja tidak selalu mengatakan bid'ah itu kan. Hadis cuma satu soal bid'ah, itu kan cuma satu. Kita masa tiap hari kita bicara bid'ah kan. Kalau kita ngikuti Rasulullah kan tidak banyak hadis tentang bid'ah. Kok kita tiap hari juga bicara tentang bid'ah itu. Jadi itu mungkin kalau saya selama ini kan kita sama. Apalagi kalau mau dia itu kan. Nah, tapi kan hari ini kita barangkali mungkin
ya disentakkan oleh satu keadaan-keadaan dan ancaman yang semakin hari semakin berat itu yang dihadapi. Kita tidak mungkin menang, kita tidak mungkin kuat kalau kita tidak bersatu. Nah, oleh karena itu barangkali untuk solusi di Minangkabau, di Sumatera Barat, kita jadikan ini isu Pagana hari ini isu bersama menghadapi pemurtadan, menghadapi penetrasi budaya yang sudah tidak sesuai dengan sedang syariat Islam. Kemudian bagaimana kita menghadirkan kembali pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh bangsa dari masyarakat Minangkabau dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, pendidikan, di mana kita nanti di Pagana hari bersama-sama kita desain pelatihan-pelatihan yang akan kembali menumbuhkan tokoh-tokoh dan pemimpin umat bangsa itu. Menurut saya itu, jadi ini aja doain bagaimana kita nanti di Padang kita sudah apa? Ya pendirinya siapa saja lah. Nah, kita malah ingin kenapa kita jadikan dari yayasan menjadi Pagana hari supaya ini kita milih bersama. Kalau yayasan itu kan saya ketuanya pimpinannya pun saya kan. Tapi kalau kita sudah jadi ormas, ini adalah milih bersama, semua kita ikut membangun. Dan mudah-mudahan ini sekarang kita sebetulnya Sumatera Barat ini seperti yang saya sampaikan kemarin, bersyukur kita bahwa falsafah yang kita anggap sebuah kekuatan, yaitu yang ada syarat-syarat itu Allah, Batian Kalipati, Pasandi, Adidali, tetap syarat mengatur dan makai, itu sudah menjadi undang-undang, jadi kekuatan. Kalau kita melaksanakan itu, kita itu tidak barang haram. Kalau dulu itu barang dianggap radikal. Ya, kalau kita bikin perda syariah dianggap radikal. Tapi dengan adanya undang-undang itu, ini perda syariah itu tidak barang haram lagi. Karena apa? Karena hukum Islam, syariat Islam, adat sudah menjadi, kearifan lokal sudah menjadi undang-undang. Yang undang-undang itu sudah diakui dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Ini yang barangkali peluang kita sekarang. Bagaimana kita bantu pemerintah ini, bantu Elkam, bantu DPR untuk merumuskan, untuk mengimplementasikan nilai-nilai ABCDK dalam kehidupan. Jangan ini cuma jadi pantun-pantun aja, ya. Jadi slogan-slogan aja. Dan kalau ini pun menjadi satu daripada program kita, bagus itu. Kita tidak lagi berhadapan. Sudah pemerintah Sumatera Barat, DPR betul-betul kita ini bekerja untuk kita. Ya, artinya maksud saya itu jangan kita melihat pemerintah itu harus mitra kita itu. Mitra kita bagaimana bantu, mungkin barangkali salah satu hal, mungkin soal politik kita bisa, tapi itu hal-hal yang bisa kita kalau saya itu punya prinsip ada 7: bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, kemudian tasamuh dan berkhilafiyah, kemudian ihsan dan bermujadalah, kemudian fatonah dan bersiasat, santun dan bermuamalah, dan kerjasama dan berdakwah. Itu 7 prinsip ukhuwah yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita ini. Insya Allah kalau itu terlaksana, mudah-mudahan dalam soal akidah, tesis tentang apa itu? tesis dokter. Itulah itu 3 pilihan. Ya artinya apa? Yang termasuk kita ini tidak saatnya lagi kita mau apa kita ini? Ulang lagi ya. Ulang Ada rekaman. Ya nanti ada tulisannya itu. Di Facebook saya. Jadi dia fahamnya aja. Yang pertama innamal ikhwah kan, ya bersatu dalam akidah. Selama dia saudara kita muslim, siapapun dia, apapun partainya, apapun organisasinya, selama dia bertauhid yang benar, itu adalah saudara kita. Innamal ikhwah. Maka kita wajib aslihu bainakum. Aslihu itu kan silat amar. Al-aslu fi amri mufidun wujud. Asal beramal itu fa'ilaka wajib. Ma wal wajib yusabu ala fi'lihi wa yaqabu tarki. Jadi kalau itu wajib kan wajib mendamaikan. Kalau orang bersengketa wajib kita mendamaikan. Kan gitu, bukan menambah-nambah kan? Jangan menambah apanya. Itu satu. Yang kedua apa? Berjamaah ibadah. Kalau kita sudah bicara jamaah, kita bicara masjid, maka saya mengatakan, maka jamaah umat itu ada 5 unsurnya, pilarnya. Pertama imam, makmum, imamah, kemudian ghayah dan harakah. Itu penting. Kalau ada orang 1000 orang, 100 orang, tidak ada imamnya, tidak ada makmumnya, tidak ada imam, itu namanya gerombolan itu. Gerombolan. Jadi kita ada imam pemimpin. Bagaimana siapa yang dipimpin? Nah, kan sholat itu sebetulnya menggambarkan itu. Kemudian kepemimpinan hayahnya, iyanya, bagaimana apanya itu? Kan itu kan organisasinya, imamahnya, nizamnya seperti apa? Kemudian yang keempat itu ghayah, platformnya, tujuannya apa?
niatnya kan jelas soal itu kan. Kemudian yang kelima itu harakahnya, ada gerakannya. Ya kalau kita ngumpul, ada gerakannya, buat apa kita ngumpul gitu. Jadi umat itu ada unsurnya itu imam. Nah, bagaimana memilih imam, siapa yang pentas jadi imam, siapa setelah imam, itu kan aturan itu nanti. Kemudian yang kedua makmum, anggota, apa kewajiban anggota, bagaimana, kan itu diatur nanti. Kemudian platform kita apa, ya tujuan kita apa, kemudian apa program kita, apa yang kita lakukan itu di sholat itu sudah diajar. Ya, menurut saya itu sholat berjamaah itu sudah pendidikan bermasyarakat, pendidikan membangun umat, dan itu wajib. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Ya, saya pikir itu Pak yang penting kita apa. Jadi ini sekedar apa aja, karena ini umur saya sudah sudah tua juga. Saya pengen tujuh lah, tapi saya pengen ada nilai legasi yang saya coba Jadi jangan kita melihat bahwa kita kalah di Indonesia ini perpecahan, karena kita berpecah belah terus ini. Ya malah saking pecah belah di umat Islam ini, saking jamaah tabligh aja yang selama ini satu, tidak bicara politik, pecah juga itu. Pecah juga tuh. Ada yang di India, ada yang di Kristen, ada yang syura, ada yang amir, kan gitu. Kajiannya tetap sama, ya sama sifat sahabat itu. Dari Rasulullah al-Qusul al-Qududiyah al-Muadzikir, ikram muslimin, al-sunniyah, khuluf sabilah. Insyaallah, begitu. Insyaallah di situ kan. 40 hari. Jangan lakukan. Enggak boleh salah. Jadi gini, jadi ini apa? Ini maksud saya, kita ini terlalu doyan berpecah belah. Padahal Islam kita mengajarkan begitu. Jadi mungkin barangkali ada perbedaan-perbedaan, ada hal yang patah kita perdebatkan di umum, di muka publik dalam bentuk pengajaran ya, biar nanti orang tahu Islam seperti apa. Tapi ada hal-hal yang barangkali tidak perlu diperdebatkan di depan umum. Kalau hal-hal yang prinsip yang akan bisa memecah belah umat, kita bertemu seperti ini. Kan misalnya masalah bunuh, Musali dipecah tidak, itu masalah, itu kan masalah-masalah yang khilafiyah. Pakai uang. Zakat fitrah pakai beras, pakai uang. Iya, ada itu kan itu hal-hal yang apa itu. Dan kalau kita ada ibadah-ibadah yang tauqifiyah, yang asalnya itu adalah ibadah al-asfi ala tauqif wal ittiba, itu suatu yang tidak boleh. Tapi kalau itu sudah masalah-masalah adah, masalah umur asya yang semua itu ibahah hatta ataliu atau tarimi, itu juga tidak boleh kita. Kalau misalnya urusan macam-macam itu ya semua boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya kan itu. Jadi sebetulnya kita tidak perlu bertengkar lah gitu. Tidak bertengkar. Kalaupun misalnya beda juga kita tidak apa-apa. Dengan orang tidak seagama aja kita bisa berbeda, masa kita tidak toleran dengan kita seagama? Kita dengan orang Kristen ini kan tak marah-marahan kita. Tidak marah-marahan kita. Dengan orang Hindu juga macam-macam, Konghucu tidak marah-marahan kita kan. Masa kita dengan sesama kita marah-marahan gitu. Ya, itulah barangkali unek-unek saya lah. Jadi ini mudah-mudahan tidak kalimatul akhir ini ya. Kalimatul akhir nanti saya nggak bisa kemat taksir lagi kan. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan kita masih bisa sama berjuang ya untuk menegakkan agama Allah Taala.